Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Arif Fauzan, usia Ana 36 tahun. Saat ini Ana lagi mengembangkan dagang, yaitu mie kocok Bang Jenggot sama dekerpin Bang Jenggot. Sebelum Ana berhijrah, mungkin dari Ana pribadi, Ana terkena musibah, yaitu ditipu lah. Jadi alhamdulillah ditipunya tuh sekitar 300 jutaan. Itu Ana lagi membawa teman-teman yang mau umroh. Nah, dari tipu itu kurang lebih 16 orang yang Ana bawa. Nah, pada saat kita ketipu di situ, Ana ketemu dengan ada sosok anak muda, jenggotan, dan Ana bilang celana kurang bahan. Nah, ini orang kok sabar banget gitu. Jadi di situ akhirnya kita ngobrol gitu. Kita sering ngobrol, kita sharing, Ana tanya jawab gitu. Nah, dan kebetulan beliau juga jadi mentornya bapak-bapak ibu-ibu yang tadi ketipu, termasuk Ana. Nah, gara-gara itu sering ngobrol lah kita. Ngobrol tentang awalnya tentang riba gitu. Nah, Ana selama pernah 9 tahun kerja di Bank Syariah dulu, ngobrol juga dengan beliau tentang riba. Apa sih riba gitu kan. Nah, dia jelasin riba itu dosanya seperti 36 kali berzina dengan ibu sendiri. Nah, terus dia bilang Bank Syariah bagi hasil itu riba. Nah, di situ tuh singkat ceritanya Ana ngobrol kurang lebih mungkin hampir 3 bulan lah. Tanya jawab. Nah, dari situ beliau singkat ceritanya punya pertanyaan yang mungkin Ana nggak tahu itu hidayah atau bukan gitu. Nah, setelah Ana tanya, dia ngobrol nih sama Ana, Pak Arif, tahu nggak arti sunnah gitu. Nah, dan jawaban Ana ingat sekali bahwa sunnah itu dijalanin dapat pahala, nggak dijalanin ya nggak apa-apa. Jadi itu jawaban Ana pertama kali gitu. Nah, akhirnya beliau menjelaskan arti sunnah itu adalah yang dilakukan oleh Rasul, yang dilakukan, yang diperbuat itu semua oleh Rasul sunnah. Nah, disitulah yang membuat akhirnya bayangin Pak Arif kalau kita duduk bertiga sama Rasul, kata dia kan, ya ngebayang nggak kalau seandainya Rasul bilang Pak Arif tadi pernyataan kalau yang dijalanin itu dapat pahala sunnah, nggak dijalanin nggak apa-apa. Sekarang Rasul nih ngumpul bertiga nih sama kita. Di saat kita ngumpul, saya bilang, Pak Arif, Rasul bilang peliharalah jenggot. Pak Arif, potong celana, nanti masuk neraka. Di situ Ana langsung kena, ya Allah. Jadi selama ini Ana sholat, tapi sunnah, ya di situ Ana tersentuh. Maksudnya yang, ya Allah, katanya kita cinta sama Rasul, katanya kita sayang sama Rasul, tapi yang buat anak kecil cuman melihara jenggot sama motong celana yang tadi Ana bilang motong celana dibilang kurang bahan, di situ Ana tersentuh. Akhirnya disitulah mungkin awal Ana berpikir, ya Allah, katanya cobalah bismillah Ana belajar menjalankan sunnah, minimal pelihara jenggot dan potong celana. Nah, pada saat itu akhirnya dengan saya ngobrol dengan Mas Irwan tadi, qadarullah, di situ mulai amanah beliau. Sebenarnya kalau kita mau berubah cuma 2, perbaiki sholat, perbaiki wudhu, dan itu buat Ana belum masuk akal. Sampai detik kemarin itu ngobrol sama dia, apa sih maksudnya? Sedangkan kita ikhtiar harus cari dunia biar dapat uang kan gitu. Sedangkan Ana lagi terpuruk nih. Secara logis Ana punya rumah, dijual, alhamdulillah sih mungkin laku 700-800, selesai masalah Ana. Tapi caranya Allah nggak begitu. Di dalam perjalanan itu akhirnya Ana sama Mas Irwan itu ngikut beliau sering berdakwah. Nah, disitulah Ana belajar terus bahwa ya Allah, ternyata umur saya 30-an ini
ternyata agama saya seperti anak kecil, maksudnya bener-bener belajar lagi sholat, belajar lagi. Di situ anak terpuruk bener-bener yang namanya penghasilan sebulan cuma 1 juta, tapi karena anak selalu belajar niatnya sama Mas Irwan tadi, dakwah kita ke Bandung, Purwakarta, terus kita ke Bekasi keliling. Nah ketemunya sama teman-teman yang riba tadi. Nah di saat terpuruk disitulah Anda bisa belajar. Belajarnya apa? Bahwa sama semua masalah orang ini kurang lebih karena hutang piutang. Jadi riba di sini betapa dahsyatnya, orang mau utang yang 5 miliar, utang yang ratusan juta, utang yang 2 juta, sama masalahnya, intinya karena hutang. Nah di situ Anda benar-benar belajar bahwa ya tadi yakin sama Allah dan terpuruknya, dan pada saat dibilang ada surat yang jangan kalau kamu mau ya kalau kalian mau berubah kan pasti akan aku coba, ya katanya kan akan aku coba, jadi jangan bilang kamu beriman kalau tidak aku coba, kan seperti itu suratnya. Nah disitulah anak terpuruk mungkin kurang lebih 3 bulanan. Nah disitu bener-bener sebulan cuma 1 juta, tapi kembali mungkin Anda berpikir kalau orang hijrah tuh harus ada yang ngawal, nggak bisa sendiri. Kalau Anda berpendapat seperti itu, kenapa? Seringlah ngumpul itu ke teman-teman kita, makanya dibilang kenapa kita bergaul dengan orang yang beriman. Nah karena Anda sering jalan bareng sama Mas Irwan, selalu tanya jawab, ada berempat lah kita, Mas Irwan, Pak Putra, Pak Bowo, dan saya. Jadi di situ saya sering bertanya, banyak pertanyaan, makanya kurang lebih Anda belajar setahun lah. Jadi di situ Anda bertanya, ngobrol tentang agama. Nah di situ akhirnya Anda dapat 1 juta sebulan, tapi alhamdulillah istri Anda nggak ada masalah, anak-anak yang 2 nggak ada masalah, bahkan dapat 1 juta ini mereka juga nggak pernah ngeluh gitu. Nah disitulah yang membuat anak akhirnya rezeki ini udah Allah atur, percaya rezeki itu Allah atur gitu. Qadarullah selama mungkin hampir 6 bulan lah, 6 bulan sampai 6 bulan lah, Ane bener-bener berada di terpuruk paling bawah, tapi Ane bisa makan enak karena lagi dakwah, kita ngobrol-ngobrol, makan pizza, makan sate kambing, itu ya itulah rezeki. Apa sih? Jadi yang kita makan itu tadi, kurang lebih terpuruknya Anda seperti itu. Jadi pada saat Anda berhijrah, betul, biasanya datang itu dari keluarga dulu. Nah, keluarga di sini alhamdulillah istri ini qadarullahnya tidak terlalu susah. Jadi Anda ada grup hijrah. Nah, istri Anda masukin. Jadi di situ tuh pertanyaan apa semua itu dibantu oleh Ahi Irwan. Nah, kalau untuk orang tua pertama kali melihat Ana, kita nggak boleh ngedakwain orang tua. Jadi lakukan aja. Mungkin alhamdulillah sholat 5 waktu Ana sholat. Yang tadinya mungkin jarang ke masjid, tapi Ana lakuin jadi sering ke masjid. Terus motong celana, bahkan sampai motong celana aja Ana inget dikasih pinjem uang sama Ahi Irwan tuh 100.000. Jadi pada saat itulah yang membuat ya Allah, orang tua itu bilang, buat apa sih motong celana, orang sholatnya aja belum dibenerin. Dan itu Anda nggak bisa jawab, Anda cuma bisa diem, nggak boleh kita jawab, kan seperti itu. Jadi akhirnya sholat aja udah, sholat, perbaikin sholat. Akhirnya qadarullah berjalannya waktu, akhirnya orang tua malah ngikutin sekarang, celananya dipotong, diem. Jadi ya tadi, dakwah sama orang tua itu tidak bisa kita dakwahin. Lakukan dengan apapun yang ente lakuin, insya Allah hidayah itu Allah kasih. Intinya seperti itu. Tapi prosesnya ya sekitar 3 bulanan lah di dalam keluarga itu. Tapi kalau istri apa semua alhamdulillahnya nggak ada masalah. Pada saat ya berjalannya proses hijrah ya, kita ada ketemuan alumni SMP, anak ketemuan sama alumni ya, semua punya masa lalu. Waktu masa lalunya anak ini ya bisa dikatakan ya rada badung lah sedikit gitu. Jadi pada saat kita ketemu, mereka semua kaget dengan penampilan anak, udah jenggotan, celananya udah dibilang gantung. Nah di situ teman-teman nanya gitu, kenapa sekarang begini? Nah disitulah Anda belajar berdakwah bahwa ya sampaikan, dakwah itu hanya menyampaikan, tidak boleh melarang. Nah di situ Anda sampaikan bahwa
Ane sayang sama Rasul, makanya ane ikutin. Nah, qadarullah dari teman-teman SD, SMP, setiap kita kadang masih sering ngumpul, nah mereka bilang bahwa kamu tuh jenggotan, ya. Kalau bahasa teman-temannya, lo jenggotan, lo kurang ban, kok masih mau nongkrong gitu. Nah, akhirnya ane jawab bahwa jenggot ini sunnah, celana gantung ini sunnah. Jadi ya ana hanya menjalankan. Kalau ngumpul ini silaturahim. Jadi mereka akhirnya dengan cara ngumpul begini mereka melihat, oh antum perubahannya nggak banyak, tapi perubahannya hanya dalam ini loh, jenggot, celananya begini. Akhirnya mereka beberapa orang tiba-tiba begitu pulang ada yang WA, Rip, kok bisa begini? Kenapa? Nah di situ akhirnya mungkin ana berpikir enak juga nih dakwah. Nah disitulah akhirnya ayo ikut masuk ke grup. Jadi ada lah dakwah itu tidak perlu harus ane sampaikan lewat verbal, tapi dengan pakaian ana, dengan jenggot, nah mereka ini akan lebih segen, lebih menghargai. Nah dari situlah yang akhirnya teman-teman SMP SD itu ada yang merapat, yang akhirnya ya alhamdulillah sekarang berada ya belajar juga hijrah untuk berjalan di jalan sunnah. Paling seperti itu pengalamannya. Alhamdulillah begitu ana sekarang hijrah, Allah kasih balikin uang ana yang tadinya ketipu, yang namanya pada saat Covid, bener-bener di saat Covid itu penghasilan ana sebulan alhamdulillah 30 sampai 50 juta sebulan itu ana dapat dengan caranya Allah yang di luar prediksi ana. Sampai detik ini ana punya usaha semua karena ngebantu, bukan karena pengennya ana. Contoh yang ana punya krip ini karena ana melihat ada pedagang di pinggir jalan di SD, ana punya pemikiran gimana nggak coba ana bantu biar bagus nih, sukses. Akhirnya ana bikin krip. Ada mie kocok yang ana punya, mie kocok Mang Enden, itu berpusat di Bandung. Om itu tadinya pegawai bank syariah juga, dia punya jabatan, dia resign, ana bantu. Jadi semua usaha yang ana jalanin semua ana bantu. Alat kesehatan karena tetangga, temen dulu, temen seperjuangan ketemu, ana bantu. Karena segi permodalan pada saat rumah ana udah kejual, ana bantu. Alhamdulillah deh, disitulah yang namanya rezeki. Dan ana yakin tugas ana di dunia ini dakwah, sholat, perbaiki wudhu, di situ Allah kasih lihat. Jadi sekarang ana udah nggak pernah takut lagi bahwa aduh rezeki harus begini. Udah bener-bener jalanin aja perintah Allah, jauhi larangannya. Insya Allah apabila kalian ini mencari akhirat, dunia akan ngikutin. Tapi kalau antum cuma cari dunia, ya hanya dunia yang ente ikutin. Jadi insya Allah seperti itulah yang anda jalanin sekarang. Bahwa hutang itu kalau kita pinjemin ke orang 1 juta, pahalanya dapat 1 juta. Nah di situ kita akhirnya nangis yang benar-benar, ya Allah selama ini kita sholat berjamaah aja kan 27. Ternyata dengan minjem 1 juta aja kita balikin 1 juta, itu dapat pahala. Nah sebenarnya kita ngincernya lebih baik uang 1 juta itu kita tarik atau kita ikhlasin karena dia nggak mampu jadi pahala, ya mendingan mana kan gitu. Katanya kita mau, ya akhirnya di situ akhirnya bertiga tuh kita bener-bener yang, aduh si ini punya utang segini, emang dia udah nggak bisa. Akhirnya kita telepon, ya udah tuh pada nangis semuanya yang, udah deh gue ikhlasin, aneh ikhlasin biar jadi pahala, syukur-syukur menjadi gugurnya dosa. Harapan ana sih hanya itu yang sebenarnya akhirnya, ya Allah selama ini ya utang piutang itu seperti itu gitu. Itu yang bikin aneh bener-bener ya dihutang lah, bahasanya dihutang lah. Hanya itu sebenarnya. Saran ana sih sebenarnya begini, buat teman-teman yang hijrah, satu cari dulu hijrah ini, ana yakin harus ada pendamping. Cari teman-teman kalian yang udah duluan, itu yang pertama. Yang kedua, gak usah takut, Allah maha kaya. Jadi jangan berpikir di saat kita hijrah pasti terpuruk, enggak juga begitu, karena jalan orang beda-beda. Jadi pada saat hijrah ini yakin bahwa kita ini tadi pertama yang saya tekankan,
udah bener belum wudhu kita, udah bener belum sholat kita. Jangan merasa diri kita paling bener, itu aja dulu perbaikin. Insya Allah nanti Allah kasih jalan. Ana sih berpikirnya seperti itu aja, karena itu yang Ana alami. Ya, mungkin pesan terakhir ya dari saya, ya mudah-mudahan hidup ini bermanfaat buat orang lain, karena salah satunya 3 amalan itulah yang minimal kalau kita bermanfaat, banyak yang doain, mudah-mudahan kita bisa masuk surga. Paling nggak itu aja. Terus ya tadi dalam berdakwah ini kita juga berdakwah menyampaikan, bukan merusak, bukan harus begini, sampaikan saja. Jangan harus menahan egonya kita, harus begini loh orang, harus begini, tidak, sampaikan. Jadi saya cuma minta ya berdakwah terus sampai mati. Yang kedua ya bermanfaat buat orang, paling hanya seperti itu aja. ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير